Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Saya perwakilan dari kelompok 11 SMA Ainul Yakin akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran bank syariah. Nah, di sini kita awali dengan pengertian penganggaran bank syariah. Pengertian penganggaran menurut para pakar praktisi dan akademisi adalah rencana yang sistematis secara periodik dengan angka dan dinyatakan dalam unit yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, baik perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa seperti bank syariah. Nah, penganggaran juga diartikan sebagai sistem atau unit moneter. Dalam praktiknya, penganggaran bank syariah atau perusahaan lain seperti perusahaan dagang, manufaktur, otomotif, dan perusahaan yang menjual barang sama-sama menyusun anggaran untuk menunjang keberhasilan setiap bisnisnya. Artinya, setiap unit perusahaan seperti dagang, otomotif, atau perusahaan yang menjual barang itu menyusun sebuah anggaran agar menunjang yang namanya keberhasilan di setiap bisnis yang mereka tekuni. Akan tetapi secara operasional antara bank syariah dan perusahaan lainnya berbeda dalam bentuk intermediary atau jasa layanan bidang keuangan atau moneter yang tentunya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, berikutnya yaitu penyusunan anggaran bank syariah. Yang pertama yaitu tingkat kualitas manajemen. Mengingat bank merupakan perusahaan jasa yang bersifat abstrak, maka peranan para petugas, pejabat, manajemen bank yang bersangkutan akan menjadi kunci keberhasilan dan kemajuan bank yang dikelolanya. Artinya peranan daripada petugas, pejabat, nah, itu juga sangat penting. Dan juga manajemen dalam pengelolaan banknya sangat bersangkutan agar menjadi kunci daripada keberhasilan dan kemajuan bank yang dimiliki. Nah, kualitas seorang anggota manajemen sangat dipengaruhi oleh tingkat diri manajer tersebut serta manajemen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman, maupun nilai-nilai atau yang bisa disebut dengan value yang ada pada diri manajer tersebut, serta aktivitas gaya pemimpinannya. Artinya, seorang manajer itu dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu dari pengalamannya, terus pendidikannya, itu sangat mengaruhi daripada aktivitas dan gaya kepemimpinannya. Nah, yang kedua yaitu tingkat likuiditas yang tinggi. Nah, tingkat likuiditas suatu bank sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran dana suatu bank. Artinya dari likuiditas bank ini berpengaruh pada penyusunan anggaran dari bank tersebut. Nah, bank yang memiliki banyak idle fund berarti tidak membutuhkan pertumbuhan dana lagi. Nah, sebaliknya dana yang dananya sudah banyak disalurkan kepada sektor aktiva produktif berarti masih membutuhkan pertumbuhan dana pada porsi tertentu. Nah, bank yang mempunyai banyak idle fund anggaran difokuskan pada bagaimana memaksimalkan penggunaan dananya. Nah, sedangkan bank yang dananya sudah banyak disalurkan pada earning asset atau aset tentunya sangat memikirkan bagaimana caranya dan juga bagaimana mengukur pertumbuhan daripada dana itu sendiri. Nah, yang ketiga, tingkat kualitas aset. Nah, kualitas aktiva produktif tentunya sangatlah berpengaruh terhadap pembuatan anggaran dana bank. Kualitas aktiva produktif yang rendah akan menjadi tekanan yang berat bagi bank karena kemungkinan keuntungan yang diperoleh itu sangatlah tipis sehingga bank akan kesulitan untuk melakukan
ekspansi penempatan dananya. Kalau tidak ekspansi penggunaan dana berarti tidak dibutuhkan yang namanya pertumbuhan sumber dana itu sendiri. Sebaliknya, kualitas aktiva produktif yang baik akan sangat baik bagi bank itu sendiri karena akan menambah keuntungan dan memaksimalkan bagi bank tersebut sehingga ekspansi pembiayaan atau penempatan dana akan sangat memungkinkan. Selebihnya akan dipaparkan lagi oleh materi yang kedua. Kepada Siska, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang keempat, yaitu struktur deposit. Anggaran dana bank pada praktiknya sangatlah dipengaruhi oleh struktur dari dana pihak ketiga atau yang disebut dengan deposit yang dimiliki oleh bank. Artinya, bank sejatinya menginginkan sumber dana yang jangka waktu panjang, stabil tingkat bunga rendah, prosedur dan mekanisme yang sederhana dan cepat, tidak mempunyai pengaruh campur tangan terhadap manajemen, resiko perubahan kurs yang kecil. Yang kelima yaitu kualitas sistem prosedur. Tingkat kesukaran dalam memperoleh sumber dana dalam hal ini disebut dengan kualitas sistem prosedur. Kualitas sistem prosedur yang baik tentunya akan dapat melakukan memobilisasi pengumpulan dana dengan mudah, cepat, dan murah. Demikian sebaliknya, sistem prosedur yang buruk akan menghambati mobilisasi pengumpulan dana. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, maka suatu bank yang mempunyai sistem prosedur operasional yang baik tentu akan lebih mudah melakukan rencana ekspansi daripada bank yang sistem prosedur kerja operasionalnya berbelit-belit. Yang keenam, pemilik dana. Secara umum, pemilik dana yang dikelola bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pihak ketiga dan pemilik. Masing-masing pemilik dana mempunyai kepentingan yang berbeda tentunya ketika menyimpan dananya di bank yang bersangkutan, maka tuntutan masing-masing dari mereka juga akan beraneka ragam. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran dana bank harus dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas pemilik dana. Yang ketujuh, pemupukan modal. Fungsi pemupukan modal bagi penyusunan anggaran karena dengan pertumbuhan modal, bank dapat melakukan ekspansi terhadap aktivanya dengan naiknya nilai capital adequacy ratio. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.